Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tangkuruk Channel guys. Jadi pada kalian yang menonton video ini, kita ucapkan Alhamdulillah, syukur pada semua penggemar-penggemar sepak bola, khususnya kepada peminat ataupun pendukung pasukan Timnas Indonesia. Kerana pasukan Timnas Indonesia telah memenangi perlawanan menentang pasukan Timnas Korea Selatan yang begitu epik, penampilan yang cukup menarik yang telah ditampilkan oleh pasukan Timnas Indonesia. Kerjasama dan kolaborasi serta komitmen yang telah diberikan oleh pasukan Timnas Indonesia sesama mereka cukup mantap, cukup menarik dari segi pasukan Timnas Indonesia dan pas-pas yang mereka bagi memang tepat, dan ini menunjukkan bahwa pasukan Timnas Indonesia telah jauh berubah dan telah mencipta sejarah di Piala Asia 2024 ini. Indonesia telah sukses dan juga telah mencipta rekod yang begitu tidak dapat dilupakan kerana ini adalah sejarah selama Coach Sintayong membentuk pasukan Timnas Indonesia. Nah, dia sendiri telah datang ataupun telah membawa pasukan asuhannya iaitu Timnas Indonesia untuk berlaga dengan negara tempat kelahirannya. Nah, disinilah pasukan Timnas Indonesia teruji mental mereka. Tetapi pasukan Timnas Indonesia bermain dengan cara profesional dan perlawanan semalam telah mendapatkan kemenangan pada pasukan Timnas Indonesia, yang mana jaringan yang telah diperolehi keseluruhan sebanyak 13 jaringan guys. 13 jaringan mengalahkan tim-tim lawan ataupun grup-grup yang ada pada perlawanan Piala Asia nih. Jadi setakat ini gol yang paling banyak dicipta oleh Timnas Indonesia jadi pada laga menentang Korea Selatan sebanyak 13 jaringan keseluruhannya yang dimiliki oleh pasukan Timnas Indonesia. Nah, jadi guys, pada awalnya saya menganggap ataupun merasakan bahwa pasukan Timnas Indonesia berakhir dengan penalti ataupun tendangan yang telah dilakukan oleh pemain Justin di situ apabila melihat sepakan yang kelima adu penalti, di situ apabila dapat dipertahankan oleh penjaga kiper dari Korea Selatan, saya rasa ada sedikit kecewa kerana itulah menentukan kemenangan ataupun kekalahan. Ternyata di situ satu keajaiban telah berlaku pasukan Timnas Korea Selatan, penjaga kipernya telah melakukan satu kesalahan ataupun tidak mengikut prosedur yang betul dalam dia telah keluar dari kotak penalti. Akhirnya tendangan ulang dilakukan. Nah, disitulah bermula balik semangat perjuangan dan juga semangat yang berkobar-kobar untuk menantikan perlawanan ataupun keputusan selanjutnya. Akhirnya pasukan Timnas Indonesia dan juga Korea Selatan ditambah lagi masa adu penalti sehingga 10 penalti. Serius guys, saya hanya pernah melihat setakat ini hanya 5 adu penalti yang saya tahu. Tidak tahulah kalian semua. Tetapi untuk perlawanan semalam Timnas Indonesia dengan Korea Selatan ini sehingga 10 adu penalti. Ini bermakna dari segi kekuatan ataupun benteng pertahanan pasukan Timnas Indonesia yaitu Hernando Ari dia begitu kuat, begitu mantap, begitu fit, dan juga ini menunjukkan bahwa kualitas kiper Timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng. Serius guys, bukan kaleng-kaleng. Tidak selalu kita dapat menyaksikan sehingga adu penalti sehingga 10 jaringan. Jadi kedua-dua pasukan sebenarnya memang hebat Korea Selatan tidak kurang juga hebatnya. Tetapi kalau dari segi rumusan keseluruhannya, yang banyak mengawal bola adalah pasukan Timnas Indonesia.
60% ataupun 70% bola itu dikawal oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi satu kejayaan, satu kebanggaan, satu sejarah yang telah dicipta oleh pasukan timnas Indonesia pada Piala Asia tahun 2024 ini. Nah, guys, bagi melihat dan juga kita coba menyaksikan di sini rangkuman pada perlawanan ketika timnas Indonesia mengalahkan timnas Korea Selatan semalam. Jadi ayo sama-sama kita saksikan di sini rangkuman dalam perlawanan timnas Indonesia unggul memenangi perlawanan itu, dan ini merupakan sejarah dan tidak dapat dilupakan dengan mudah. Jadi langsung kita saksikan untuk rangkuman keseluruhan tentang perlawanan antara timnas Indonesia dengan Korea Selatan semalam. Jadi langsung kita nonton dalam klip video ini. Jom. Komentator ikut terdiam. Rafael Struijk sendiri tak percaya bisa cetak gol seperti itu. Melihat anaknya cetak gol spektakuler. Komentator ikut terdiam. Rafael Struijk sendiri tak percaya bisa cetak gol seperti itu. Diborongnya gol yang dicetak itu timnas Indonesia. Setelah mereka melihat penampilan yang luar biasa diperlihatkan oleh timnas Indonesia saat laga melawan Korea Selatan kali ini. Tengok, stadion pun guys penuh pendukung-pendukung timnas Indonesia, merah keseluruhannya. Itu tambah semangat timnas Indonesia kan? Sebab mereka akhirnya harus tersingkir oleh Jepang di laga 8 besar. Setelah mereka harus bermain dengan 10 pemain dan Jepang menang di saat perpanjangan waktu. Kepercayaan yang diberikan ratusan juta rakyat Indonesia akhirnya mampu dibuktikan oleh Shin Tae-yong dengan membuat kejutan saat melawan Korea Selatan. Kalau lihat di sini guys, seperti mana pasukan timnas Indonesia ini berlaga di kandang sendiri di Indonesia ya. Lihat saja, mungkin kalau ini besar stadion ini dipenuhi lagi. Jadi dia punya kapasiti ini tengok full guys. Kehadiran pendukung-pendukung timnas Indonesia di Qatar. Lihat ini salah satu bentuk dukungan pemain nomor 12 yaitu supporter ya. Biasa saya melihat sekiranya timnas Indonesia bermain di luar negara, ada juga supporter, tapi tidaklah seramai yang berlaku macam ni guys. Di sini, wow, satu stadion. Jadi seolah-olah bermain di GBK ya, di Gelora Bung Karno ya. Lihat ini. Jadi itu satu yang antara perkara yang menarik dan juga sentimental value bagi saya. Ini memang momen tidak dapat dilupakan guys. Ayo kita lanjut. Iya nih, ramai. Ia tak main-main di laga ini dan terbukti gaya main Indonesia di babak pertama mampu mengungguli kedikdayaan negara terkuat Asia saat ini. Negara terkuat Asia ya guys, Jepang, Korea Selatan nih. Timnas Indonesia memainkan laga big match melawan Korea Selatan di laga 8 besar Piala Asia. Terlihat ada 5.000 pasang mata lebih di dalam stadion mendukung timnas Indonesia. Guys, tengok merah putih bendera Indonesia. Mungkin yang di sini nih bercampur sudah nih pendukung Korea Selatan ya. Jadi inilah salah satu kekuatan juga ya bagi saya timnas Indonesia. Supporter ada di mana-mana. Jadi untuk supporter fans yang mendukung ya, kalian juga turut berjuang. Ini adalah perjuangan kalian yang membuatkan ramai orang merasa kagum ya tentang supporter timnas Indonesia ini walau di mana juga berada, sehingga ada pernah saya reaksi ya berkaitan dengan seorang penulis Inggris datang ke Indonesia. Dia menulis buku khusus ya, dia pada supporter nih. Dia begitu rasa kagum bagaimana supporter timnas Indonesia nih. Jadi bukan saja sekarang nih, bukan saja di Indonesia, di luar negara juga. Inilah bukti bahwa kekuatan timnas Indonesia dengan kehadiran supporter ini luar biasa guys. Jadi lain dari yang lain guys. Negara lain saya rasa, setahu saya tidak pernah lagi ada macam nih. Tapi Indonesia nih. Jadi sepak bolanya memang mantap lah guys. Mari kita sambung.
Ini rangkuman perlawanan semalam ya. Tengok cara dorang passing bola ya. Cara dorang buka. Bermain dengan full squad membuat mental anak asuh Sintayong ini mampu mengalahkan mental baja yang dimiliki oleh para pemain negeri gingseng ini. Wah, tengok tu, supporter tu. Merah saja. Dorang bermain pun tidak banyak melakukan kesalahan. Dengan tempo yang tak begitu tinggi. Baik Korea Selatan dan Timnas U23 Indonesia sama-sama ingin merebut posisi penguasaan bola. Betul. Ada satu momen guys, jaringan yang pertama atau kedua, kalau saya tidak silap. Nanti saya buat highlight ya untuk jaringan tu. Pemain nomor 11 Timnas Indonesia ketika membawa bola, betul-betul dia punya level guys, itu memang profesional dan juga dia punya cara guys. Dia bawa bola, ingatkan bola tu dibawa terus sehingga dia sepak untuk menjaring. Ternyata dia bawa bola, tiba-tiba bola dia pergi pas dengan Marcelino. Lepas tu Marcelino pergi dapat bola, langsung ditendang, gol tercipta. Pemain nomor 11. Jadi itu memang highlight tu, memang saya akan reaksi nanti yang aksi-aksi epik yang telah dilakukan oleh Timnas Indonesia ketika perlawanan menentang Korea tu guys. Memang cantik lah pemain nomor 11, peranannya bawa bola, pop, passing dengan Marcelino, lepas tu Marcelino sepak, gol. Jaringan epik guys. Nomor 11 siapa ya guys? Rafael ya? Hingga akhirnya kedua tim kerap mendelai permainan dan hanya berkutat di area pertahanan saja. Namun ketika bola dialirkan menuju lini lebih depan, penguasaan pasti mudah terebut dan kondisi berbalik untuk kedua tim. Ini guys, ini. Lihat nih guys. Penguasaan ini pasti cantik guys. Mudah terebut ya. Dan kondisi berbalik. Alright. Nih. Dia bawa nih nomor 11. Lepas tu Marcelino di sini. Untuk kedua tim. Itu yang saya maksudkan tadi guys. Kita lihat sekali lagi guys. Cantik lah guys. Memang. Pasan pasti mudah terebut dan kondisi berbalik untuk kedua tim. Betul. Memang spektakuler lah. Gitu kata. Spektakuler. Kedua tim sama-sama memainkan laga terbuka. Indonesia sempat dikagetkan dengan gol cepat Korea, namun dibatalkan karena offside. Offside. Yap, Timnas Indonesia U23 hampir sempat tertinggal ketika pertandingan baru memasuki menit ke-9. Ialah melakukan sepak jauh dari gelandang Korea Selatan, Kang Heli. Namun untungnya gol tersebut dianulir oleh teknologi VAR selang beberapa detik setelahnya, di mana terdapat salah satu pemain Korea Selatan yang berdiri searah dengan laju tendangan Kang Heli. Ada satu lagi yang dikasari itu guys. Kini giliran Timnas U23 Indonesia yang mencetak gol melalui aksi Rafael Struijk. Pemain naturalisasi ini melayangkan sepak closing dari luar kotak penalti yang melesat ke pojok gawang. Wow. Rafael Struijk. Oh ya, Rafael Struijk rupanya. Rafael Struijk yang memakai jersey nomor 11. Dia ini, Rafael. Saya kadang-kadang bertukar nih Rafael dengan Hubner. Justin memimpin dengan skor 0-1 pada menit ke-15. Hal ini membuat stadion terbiasa akan tak percaya dengan gol Struijk. Wow. Bahkan komentator pertandingan dibuat berteriak melihat aksi Struijk yang gila, karena akhirnya striker andalan Indonesia ini mampu membuktikan kualitasnya. Dengan kehadirannya tambah semangat kan guys. Dia punya darah pejuang itu mengalir. Sebab dia ini darah keturunan kan, pemain keturunan. Jadi sama juga dia punya darah juang itu mengalir dalam tubuhnya.
Bahkan Ibu Sruik sampai terharu melihat Oh, anaknya datang mencetak juga. golnya di Piala Asia. Dan dicetak Woi, di saya dalam merinding pertandingan lah, guys. besar karena lawan kita adalah Korea Selatan. Pasti ibunya bangga dengan aksi anaknya nih. Ho, 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 ho. Betul-betul epic. Saya rasa puas betul guys melihat aksi timnas Indonesia ya. Inilah yang mampu kami beri guys, dokongan begini. Malaysia sudah Meski sempat terkeluar disamakan awal. lewat sundulan oleh para pemain Korea, Srui kembali menciptakan golnya ke gawang Korea lewat aksi solonya. Oh. Hey, Hal ini kembali membuat Berbaloi penonton betul kalau bersorak datang melihat sini. Sruik yang bisa mencetak 2 gol di laga ini. Dan mental para Wow, pemain ramai. timnas Indonesia bisa dibuktikan di sini. betul. Mereka telah membuktikan ya. Sungguh pun laga perdananya di grup E telah teruji juga mental timnas Indonesia. Tapi ini pembalasan, pembuktian timnas Indonesia. Indonesia cukup Oh. gila dalam laga ini. Mereka bermain lepas, lugas, dan tanpa ada tekanan sama sekali. Oh, Korea betul, tak mampu betul. membendung aksi timnas Indonesia ini. Tutur salah satu pengamat sepak bola Asia. Oh, mungkin begitulah kan cara yang baik bermain, jangan ada tekanan. Sungguh pun menentang pihak lawan kena steady saja. Jadi tidak ada tekanan, tengok hasilnya itu. Oh, memang luar biasa. Dan akhirnya Indonesia bisa menyala di Qatar. Mereka menampilkan hal gila. Dan ini adalah momen yang sangat berharga bagi kebangkitan sepak bola kita. Memang saat ini memang bangkit. Inilah pelapis-pelapis yang memperjuangkan timnas Indonesia. Oke, selesai untuk rangkuman beberapa poin-poin yang penting ya ketika perlawanan antara timnas Indonesia dengan Korea Selatan semalam. Nah, jadi bila melihat apa yang telah ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia, mereka turut memberi satu kepuasan ya pada penonton ataupun penggemar sepak bola, khususnya pada pendukung mereka. Nah, jadi kalau sebelum ini timnas Indonesia telah dicurangi oleh Qatar ya, wasit yang mencurangi perlawanan perdananya ketika berada dalam grup E, itu telah dibolosi 2 jaringan ya yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Qatar. Dan perlawanan seterusnya Indonesia membuktikan bahwa kekuatan mereka bisa juga menyaingi ya tim-tim dalam grupnya, yaitu Australia dikalahkan, lepas tu Jordan dikalahkan, dan pada penampilan menentang Korea Selatan ini betul-betul epic guys. Bukan 2 ya, dia balas sehingga 13 jaringan ya, 13 jaringan yang telah dicetak oleh timnas Indonesia. Jadi jaringan yang telah dilakukan itu 2 jaringan dalam perlawanan, lepas tu yang selebihnya itu melalui adu penalti. Jadi Indonesia mendapat 11 jaringan ya pada penalti, lepas tu Korea Selatan 10. Jadi keseluruhannya 13 jaringan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi inilah kebangkitan pasukan timnas Indonesia, kebangkitan yang berlaku pada timnas Indonesia saat ini. Memang dari masa ke semasa memang menaik guys. Jadi ini adalah salah satu bentuk kekuatan yang baru yang muncul pada musim ini ya. Dan ini adalah bagi saya langkah yang telah dilakukan untuk memperkuatkan, untuk menjadikan pasukan timnas Indonesia ini sebuah pasukan yang kalau saya sebut mungkin tidak keterlaluan sebagai raksasa Asia. Sebab lihat ya cetakan gol yang telah mereka lakukan ya, dan tidak ketinggalan ya bagi saya untuk memberi kredit ataupun pujian ke atas kiper timnas Indonesia, yaitu Hernando, yang mana dia juga berperanan penting untuk mempertahankan gawang timnas Indonesia, sehinggalah Indonesia memenangi perlawanan semalam. Jadi adu penalti ini guys bukan mudah ya.
Jadi adu penalti ini memang itulah yang saat mendebarkan. Jadi pemain-pemain ini tidak ada membuat aksi tetapi one by one. Jadi itu telah terbukti bahwa kiper timnas Indonesia juga berlabel grade A. Jadi keseluruhannya pemain-pemain timnas Indonesia ini mereka dapat memahami peranan mereka dari segi skema, taktik dan juga taktis yang diberikan oleh Coach Sintayong berhasil ya. Dan inilah yang saya lihat untuk perlawanan Piala Asia nih, pasukan timnas Indonesia adalah pasukan yang unggul dan juga menjadi perhatian dan menjadi ketakutan bagi pihak lawan. Mungkin timnas Indonesia, saya yakin ya, jika momentum ini berkekalan untuk Piala Asia 2024 ini, sungguh pun Qatar tuan rumah. Indonesia, kita doakan ya, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi juara untuk Piala Asia 2024 yang diadakan di Qatar ini. Jadi guys, kita doakanlah sama-sama agar pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang lebih baik lagi di masa akan datang dalam perlawanan-perlawanan menentang tim-tim lain dalam Piala Asia 2024 ini. Jadi itu saja guys, kami dari Malaysia tidak dapat sudah menyertai ya karena terkeluar awal dalam Piala Asia ini. Jadi sebagai bentuk dukungan kami terhadap pasukan timnas Indonesia, kami mendoakan agar pemain-pemain timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan inilah salah satu bentuk untuk saya memberi dukungan terhadap pasukan timnas Indonesia. Semoga sukses dan juga semoga hubungan Malaysia dan Indonesia terus kekal akrab, tetap baik ya, tanpa ada sebarang masalah. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Kita nantikan lagi perlawanan seterusnya yang ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia. Penampilan mereka tidak membosankan. Saya jamin guys, sekiranya begini cara mereka bermain, tidak akan ada orang yang bosan untuk melihat aksi mereka ketika berlawan. Lihat saja dalam stadion itu dipenuhi ya oleh supporter. Jadi puas hati melihat perlawanan mereka, dan itulah pasukan timnas Indonesia saat ini yang telah bangkit ya, mengharumkan nama Indonesia. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.